Kita akan dengerin Amoy bercerita. Boleh, silahkan Amoy. Jadi aku tuh punya cerita gini Kak. Kalau untuk sekarang kan aku lagi proses apa ya? Proses menuju janda lah gitu ya. Itu pada momen apa? Kayak gimana ya Kak? Kayak ngerasa sendiri aja gitu Kak. Jadi aku bingung mau pulangnya kemana gitu kan. Orang tua aku udah nggak ada. Sedangkan teman-teman aku juga mereka itu kayak datang tuh cuman butuh doang gitu. Kamu udah pernah dipakai belum? Pacaran sama dia? Udah sih. Nah, itu belum Iya. diceritain. Iya. Sorry. Itu total selama pacaran tuh kamu dapat berapa juta dari dia? 10 juta. Dia kan bentuknya tuh nggak panjang tapi dia agak apa ujungnya agak gede gitu kan. Jadi kayak berotot gimana gitu kan yang ini. Tapi dia pendek tapi kayak gede gitu. Jadi kayak sempit gitu kan. Berdarah, robek, Nah, takut ya? takut karena udah ada mindset kata sakit tadi kan. Iya, jadi kan kita kan sebagai wanita kan kayak terlena gitu kan. Wah, Terbuai. Aku mau deh ini Prince Charming gitu. iya kan Yang selama ini beda. aku damba-dambakan. Setelah aku nikah nih Kak, si suami aku ini 180 derajat itu berubah gitu. Dari yang awalnya pacaran itu, aduh pokoknya beda banget lah. Oke, kita sebut saja Amoy. Amoy di sini akan bercerita tentang kisahnya sendiri-sendiri. Tiap orang punya kisah yang beda-beda, jadi kita hargai kisahnya dan apa yang dialami Amoy cukup jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Kalau misalnya ini ada yang menyerempet-nyerempet 18 plus, ini semata hanya untuk edukasi dan untuk pembelajaran hidup. Oke, kita akan dengerin Amoy bercerita. Boleh, silahkan Amoy. Iya. Jadi aku tuh punya cerita gini Kak. Kalau untuk sekarang kan aku lagi proses apa ya? Proses menuju janda lah gitu ya. Iya. Oh, ya ampun. Jadi Aku turut sedih ya dengernya ya. Maksudnya, jadi kok bisa? Jadi kayak gini Kak, awal aku ketemu sama suami aku ini kan dulu emang tempatnya emang nggak bagus juga sih Kak. Jadi kayak di tempat diskotik gitu kan. Aku diajakin temen aku nih buat ya kita nongkrong lah di diskotik gitu kan. Terus singkat cerita kan dia ngelihat aku nih Kak, gitu kan. Terus dia minta nomor aku. Terus akhirnya kita apa chattingan, udah gitu kita deket gitu kan. Terus kita sering nongkrong. Jadi selama pacaran ini Kak, suami aku itu dia itu baik banget. Baik, royal, sopan santun, kayak gitu kan. Pacarannya berapa lama dari kenal tuh? Oh itu sebentar sih Kak. Soalnya kan gini, aku kan dari apa ya kan aku tinggal sama nenek ya Kak. Orang tua aku udah nggak ada gitu kan. Jadi hidup aku tuh kayak ngerasa itu ya nggak seberuntung orang lah gitu kan. Broken Jadi home ya gitu. jadi nasib aku tuh ngerasa kayak aduh kok aku beda gitu sama yang lain gitu kan. Nah udah gitu. Jadi singkat cerita, kenapa aku mau nerima cowok ini? Karena pada saat itu kan usia aku tuh di umur 20-an Kak ya. Kan itu masih kayak kita masih labil banget kan. Jadi kayak keinginan menikah, keinginan kita untuk kebutuhan kita itu terpenuhi sama orang gitu kan. Kita menggantungkan hidup kita ke lelaki. Jadi tuh keinginannya itu ingin banget gitu kan. Karena kita capek dengan hidup kan. Terus kerja itu juga aduh capek banget Kak, udah kayak ngeluh banget gitu. Kayak sampai dulu pernah aku ngerasa di mana aku itu jatuh banget dalam kehidupan aku. Jadi kayak aku tuh pengen ngerasa gitu Kak. Itu pada momen apa? Kayak gimana ya Kak? Kayak ngerasa sendiri aja gitu Kak. Jadi aku bingung mau pulangnya kemana gitu kan. Orang tua aku udah nggak ada. Sedangkan teman-teman aku juga mereka itu kayak datang tuh cuman butuh doang gitu kan. Iya, nggak tulus ya. Iya, jadi kayak memanfaatkan gitu kan Kak. Jadi kayak semuanya tuh temen itu kayak bullshit gitu, maunya. ada maunya doang gitu kan. Jadi kayak aku mau curhat ke sini nggak bisa, terus mau curhat ke ini juga nggak bisa. Nah datanglah si cowok ini tadi kan. Terus aku dibuat nyaman, dibikin kayak ya aku merasa disayang gitu Kak, merasa dicintai. Karena kan aku juga karena ngerasa kurang kasih Perhatian. sayang ya dari sosok ayah tua gitu ya. kan, orang tua gitu. Dan akhirnya aku tuh cuman kenal itu dalam jangka waktu 3 bulan Kak. Jadi kayak aku
ya udah deh kalau misalnya memang pengen mau sama aku sat-sat aja gitu kan. Ya udah kita nikahin aja gitu kan ya. Gimana ya kayak pola pikir orang kampung kan gitu Iya, ya kan. pengennya langsung diresmikan gitu Iya, ya. jadi kayak kita punya impian kalau pernikahan kita itu nanti kita punya suami yang ya udah kita setia sama dia, Iya, kita rumah tangga dibimbing. impian gila gitu Iya, ya. jadi kayak kita kan dari kecil emang di mindset seperti itu kan. Kalau pernikahan itu seindah yang kayak di TV-TV lah, yang kayak di apa cerita Cinderella gitu kan. Nah, jadi akhirnya aku nikah sama dia. Aku nikah, tapi setelah aku nikah nih Kak, si suami aku ini 180 derajat itu berubah gitu. Dari yang awalnya pacaran itu, aduh pokoknya beda banget lah Kak gitu kan. Nah jadi kalau apa waktu menjalani pernikahan ini Kak, dia lebih ke KDRT, terus perselingkuhan, semuanya lah Kak, ekonomi juga jatuh Berarti gitu. kamu harus menceritakan dari awal kamu pacaran, perlakuan dia, begitu dia sudah nikah, 180 derajat Iya, berubah. iya benar Nah, Kak. coba kamu Gimana? jabarkan lagi. Oke. Seromantis apa sih, sebaik apa sih pada saat pacaran itu, pada saat kenalan gitu. Iya. Biar kita bisa ngelihat perbedaannya pada saat dia nikah. Iya, jadi awal kenalan itu kayak misal gini, aku diajakin makan nih Kak. Ibaratnya itu kayak, Moy, kamu udah makan belum? Belum gitu kan. Oh ya udah ayo kita makan gitu kan. Jadi kan langsung kayak ke tindakan gitu kan. Iya, action gitu Iya ya. langsung gitu. Terus lebih ke kayak jadi setiap saat, setiap detik gitu kan Kak, dia lebih kayak sayang kamu lagi apa? Sayang kamu jangan lupa apa? Jangan lupa makan atau enggak. Jadi chat-chat yang kita tuh merasa ditemenin gitu Kak. Kayak nggak pernah merasa sendiri. Iya, kan selama ini kan aku ngerasa hidup aku tuh sendiri. Iya, hampa Padahal gitu ya. padahal sebenarnya mungkin di luar sana juga banyak juga sebenarnya yang sendiri, sayang, yang sendiri juga kayak aku kan gitu. Jadi dan dia royal juga Kak. Royalnya itu misal kayak apa ya, pernah lah dites gitu kan. Aku butuh duit nih gitu, 2 juta. Soalnya buat apa? Buat bayar tagihan motor gitu kan. Ya udah langsung ditransfer nih sama dia. Detik itu juga. Iya. Jadi kayak oh ya udah kirim rekening ya, kayak gitu kan. Jadi dia ini kayak menggambarkan kalau diri dia itu tanggung jawab, terus dia kaya raya, iya perhatian Kaya raya. juga. Jadi kita menggantungkan diri ke dia tuh tepat gitu. Jadi Seperti dia gitu ya. menarik perhatian kita Yes. itu dengan cara seperti itu. Mungkin entah karena dia udah tahu apa sedikit banyaknya kepribadian kita atau mungkin udah tahu apa Pola pikir kita, terus kayak ini kayaknya keukur lah ya. Iya. Kamu nih orangnya seperti ini gitu. Jadi dia tuh kayak udah legend lah Baca, kali iya kayak bisa udah ngeliat. lihai, udah ahli gitu Iya ya. udah ahlinya gitu kan. Tapi ya jadi kan kita kan sebagai wanita kan kayak terlena gitu kan. Wah, Terbuai. Aku mau deh ini Prince Charming gitu. Iya, kan Yang selama beda. ini aku damba-dambakan. ya jadi setelah hubungan jalan selama 2 bulan, nah kan aku udah mikir tuh kan aku ngomong nih sama dia, kalau memang mau serius ya udah kita nikah gitu. Kamu datengin ke rumah aku, ketemu sama nenek aku. Kalau memang punya niat baik, ya kamu harus datang ke rumah gitu kan. Terus oh ya udah katanya, nanti aku bakal temuin ke rumah katanya gitu kan. Nah jadi setelah itu kan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita selama 2 bulan itu indah Kak, indah banget. Jadi Kamu udah pernah dipakai belum pacaran sama dia? kalau untuk itu sih udah sih. Nah, itu belum Iya. diceritain. Iya, sorry. Jangan dulu ke nikah ya. Kita, Oh iya, ke itu dulu udah ya. gitu selama pacaran tuh kan kamu dikasih 2 juta. Iya. Itu total selama pacaran tuh kamu dapat berapa juta dari dia? Kan sekali 2 juta. Total nih kalau diakumulasi untuk dari pacaran ke nikah. 10 juta. 10 juta. Iya. Oh, Kan kasih ini kayak kan 2 juta, awalnya. 2 juta Iya. gitu. Nah, itu kan berarti kan dia kan istilahnya memakai kamu dulu dong Iya. sebelum dia nikah. Itu gimana awalnya ngajakinnya di mana, gimana apa tempatnya, seperti apa dan kamu kenapa mau? Jadi aku gini Kak, dia kan kita kan jalan-jalan nih Kak, jalan-jalan. Terus aku tuh diajakin jalan-jalan ke puncak
Hmm. Ya Allah, gua gak akan lagi pernah ke puncak. Karena setiap orang selalu ke puncak gitu ya. Kalau Iya. karena kayak itu tempat cocok untuk pacaran, karena Mungkin dingin-dingin karena gitu ya. suasana kali ya, adem gitu kan. Jadi dia bilangnya mau suka jalan-jalan nggak katanya gitu kan. Ya kita kan ya suka dong gitu kan. Iya aku suka gitu. Yaudah kita ke puncak. Oh yaudah oke kita berangkatnya kapan gitu kan. Nah terus dia bilang yaudah kita berangkatnya pagi nanti kita jalan-jalan. Terus tapi malamnya kayaknya kita bakal nginep ya gitu kan. Soalnya kan apa namanya kita kalau mau turun mau pulang itu jalanan macet katanya gitu kan. Ya tapi kan aku karena udah di apa ya di hubungan awal apa yang tadi kita jalanin itu dia udah mengatakan bahwa iya aku pengen serius gitu kan. Jadi aku mau aja kan gitu kan. Nah terus pada saat di puncak itu akhirnya kita apa tamasya maksudnya tuh akhirnya kita liburan gitu kan. Healing lah Nah, ya. healing lah gitu. Terus setelah itu kita pesan apa tempat penginapan gitu kan Kak. Villa. Iya, nah di sanalah yang terjadinya Kak. Aku kan bilangnya awalnya gini, eh, aduh jangan deh gitu kan. Maksudnya tuh kan mindset aku dulu kalau melakukan hubungan itu kan kayak Harus nikah dulu. no, jadi kayak dari kecil itu dibuat mindset katanya itu nanti sakit gitu kan. Awalnya. Nanti sakit terus apa namanya kayak nanti berdarah robek gitu kan. Nah kita kan udah mikir sakit gitu. Berdarah, robek, Nah, takut ya. takut karena udah ada mindset kata sakit tadi kan gitu kan. Tapi karena si cowoknya ini merayu katanya terus katanya aku juga bilang kan enggak lah nanti hamil gitu kan. Nanti kalau misalnya melakukan ini nanti kamu ninggalin aku gitu kan. Tapi kan ya mulut lelaki lah ya. Dia bilangnya enggak katanya aku bakal nikahin kamu katanya aku bakal tanggung jawab enggak sampai ini kok masuk dalam katanya nanti dikeluarin di luar katanya gitu kan. Terus cuman nempel-nempel aja katanya gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu kan. Akhirnya apa kita ya diraba-raba di ini di itu kan. Terus ya itu Kak terjadilah yang Mau lah ya. iya kamu ya. celap-celup itu Kak. Sakit. Nah, rasanya kayak masuk lep itu belum sih Kak, belum kayak terasa netes kayak gitu belum. Jadi itu Tapi masuk sampai ke dalam. belum itu Kak kalau yang pertama. Jadi kan sampai 3 kali sebenarnya Kak. Oh, gitu. Jadi kalau yang ketiganya itu baru tuh kayak cekrek kayak gitu Kak. Bener-bener apa namanya jebol gitu ya. Iya, jadi kayak pas pada saat dia neken, dia kan bentuknya tuh enggak panjang tapi dia agak apa ujungnya agak gede gitu kan. Jadi kayak berotot gimana gitu kan yang ini. Tapi dia pendek tapi kayak gede gitu. Jadi kayak sempit gitu kan. Nah, jadi pada saat dia neken itu kayak robek gitu. Iya, pecah lah itu ya. Terus Berasa dong. berasa tapi keluar darahnya itu kayak sekian berapa menit gitu ya udah kelar tuh baru keluar tuh Kak. Oh. Terus aku bilang ya Telat gitu ya itunya. pecah gitu kan. Udah gitu ya nangis lah gitu kan. Nangis aduh ini gimana gitu kan. Terus tapi janji kan nikahin kayak gitu. Terus ya dia iya aja. Ya itu sih Kak, tapi memang awalnya kalau melakukan yang kayak gitu, yang pertama, kedua itu nggak enak. Jadi kan kita karena belum merasakan, terbiasa iya. juga. Terus pas yang ketiga itu udah berasa, oh ini rasanya, yang namanya itu seperti ini ternyata. Jadi gitu, udah ketemu deh tuh. Iya, udah titiknya. ketemu. Dan akhirnya apa namanya kan kita sering melakukan itu kan Kak. Intinya aku hamil lah sebelum menikah tadi kan. Jadi Hamil. karena seringnya nggak pakai pengaman juga ya. Tuh guys, pakai pengaman guys kalau belum nikah, tapi jauhilah ya. Tuh. Iya. Terus. Nah udah gitu kan aku hamilnya itu di usia sekitar 2 bulan 3 bulan tuh ya.
Terus gimana pas tahu kamu hamil? Ya jadi aku ngomong sama nenek aku, Mm-mm. oh aku hamil gitu kan. Jadi Mm-mm. akhirnya eh, aku juga ngomong sama saudara-saudara aku juga kan. Mm-mm. Nah, apa ya, sesuatu halnya ini yang bagusnya ini, keluarga aku ternyata semuanya yang aku pikir aku merasa sendiri tadi selama ini, ternyata mereka langsung ini jadi jadi kayak tameng gitu, jadi langsung nolongin gitu kan. Iya, Oh, iya. udah kalian Langsung care lah ya. Berarti langsung kan itu peduli. perasaan kamu doang, keluarga kamu nggak ini. Tapi Ternyata peduli iya, kan. tapi memang ada sih Kak, aku punya saudara itu kan. Saudara dia dia merantau gitu. Dia merantau, tapi memang saudara aku ini dia memang selama ini yang ngebiayain aku. Maksudnya yang ngasih uang ke aku juga, jajan walaupun ke nenek aku juga gitu kan. Terus sempet mungkin aku dulu mungkin pernah nyakitin hati dia kali Kak ya. Nah, jadi pada saat aku datang, Mm-mm. cuma dia yang nggak datang Kak. Nyakitinnya Yang kenapa? nyakitinya itu mungkin kayak kan aku sempet kuliah gitu kan, sempet kuliah cuman nggak selesai, jadi dia kecewanya Padahal dia yang itu biayain. kecewanya itu mungkin selama ini dia udah kerja keras gitu kan Kak, Nguliahin. nguliahin, ngebiayain udah jadi kayak tulang punggung gitu kan. Heeh. Terus juga mungkin ya dia kecewa, akhirnya cuma dia yang nggak datang di pernikahan. Saudara-saudara aku semuanya pulang hadirin di pernikahan itu. Mm-mm. Udah gitu, padahal yang kakak aku yang merantau ini, yang ngebiayain aku ini, dia yang paling paling maju gitu Kak. Pada saat aku kena masalah tadi gitu. Dan akhirnya aku nikah tuh Kak sama yang suami aku ini. Nah, ini kan pada saat aku nikah Kak, ya mungkin karena kita udah hamil duluan, jadi kita kalau di kampung itu kan biasa kalau kita nikah itu harusnya untuk Rame-rame gitu. rame-rame kisaran harga kayak 50 juta atau enggak 20 juta untuk si keluarga cewek ini tadi kan. Nah, itu aku cuma dikasih berapa coba untuk sama yang suami aku tadi, cuma dikasih 10 juta doang Kak. Jadi sisanya itu ya itu dari Sendiri ya. iya, dari tabungan si saudara aku tadi gitu kan. Nah, Terus by the way kamu kenapa nggak lanjut kuliah? Padahal kan ada yang biayain. ya kan karena ini. Jadi aku bandel Kak. Aku ngebohong. Jadi setiap uang semester itu dikirim, Nggak dibayarin. iya nggak dibayarin. Terus kayak ya itu buat pacaran juga tadi. Oh. Terus aku dibeliin laptop, aku dibeliin motor, semuanya udah difasilitasin gitu kan. Cuman ya udah aku jual-jualin aja. Ya ampun. Tuh kan, ya itu. Jadi kayak aku ngerasa bersalah banget Kak. Emang kamunya emang nggak mau kuliah? Maksudnya nggak mau belajar gitu, nggak passion gitu? Mau Kak, cuman ya karena mungkin pergaulan tadi ya. Pergaulan, terus ya karena aku udah mulai kenal sama cowok yang kurang baik tadi kan. Nah, itu kendalanya. Kendala dari situ akhirnya nggak sempet selesai kuliah, udah Menikah tuh. menikah Di kampung menikahnya berarti? di kampung. Berarti tetap kayak diresepsiin gitu kan? Iya tetap, cuman mungkin sederhana aja sih. Kayak menikah, dia mau ya melamar kamu gitu. Maksudnya apa namanya? Belum kelihatan perbedaan. Sebenarnya udah ada, tapi aku nggak tahu. Cuman saudara aku yang pertama yang tahu, si calon suami aku ini dia itu kayak pemakai ini obat-obatan gitu. Oh, Iya, tapi nggak tahu jenisnya apa, Iya. tapi yang ke arah situ. Terus juga dia kayak suka minuman, begitu. ya ampun. Dan juga ketemunya di tempat dugem juga. Iya. Nah, Jangan terus ditiru ya guys, jauhin. terus ini Kak, apa namanya Pak? Jadi pada saat di kamar pengantin, jadi saudara aku itu ngelihat gelagat si cowok ini ada yang aneh gitu. Anehnya Anehnya ya karena pengaruh obat itu. obat tadi kan, mungkin kayak semacam pil kali ya. Jadi dia Anehnya terlalu kenapa? anehnya mungkin kayak apa ya, efeknya itu, ini cerita dari saudara aku sih ya, kayak apa ya, kayak
seneng gitu, kayak happy kayak gitu, kayak sibuk Oh. dengan Kayak nge-fly gitu ya? iya kayak nge-fly gitu. Sedangkan itu hari pernikahan kan harusnya kumpul sama yang kayak Keluarga. keluarga, Heeh. tetangga-tetangga gitu kan. Dia malah di kamar. Mm-mm. Nah, yang lebih bikin sakit hatinya lagi ini ya, jadi keluarga si cowok ini, Mm-mm. dia itu kayak sok kaya, ngerti gak sih? So kayaknya gimana tuh? Kita Sok kaya. minum dulu, silakan minum. Wah, Benar. ini Benar, benar benar. yang so kaya gini. Tapi dihadirin sama keluarganya berarti Iya, ha. orang tuanya ada lengkap. Orang tuanya lengkap, keluarga dari cowok juga lengkap. So kayanya gimana? Sok kayanya itu, Padahal ngasih 10 juta doang ya? iya, kan cuma 10 juta doang dapat apaan coba, ya kan? Makan aja kurang. Ya makan aja kurang. Terus sok kayanya itu misal kita tuh kalau di kampung itu jadi kayak ada calon yang pengantinnya ini, pengantin lelaki ini kan kita tempatin di rumah tetangga gitu. Nah, jadi dia protes, Kak. Mm-mm. Protes katanya ibaratnya tuh katanya tuh rumahnya jelek gitu kan. Kamar mandinya dan lain sebagainya. Terus dia tuh bilang katanya di sini tuh ada nggak sih hotel yang paling mahal, katanya Oh, gitu kan. Dia mau nginep gitu tuh. Iya, entah nggak tahu mau mungkin tujuannya. Yang bayar hotelnya siapa? Ya mungkin mereka kali ya. Jadi kayak awal dia mau datang tuh dia nanya ada nggak hotel yang paling mahal, katanya. Mungkin nggak mau ngerepotin atau memang dia sok kaya atau gimana kan. Ya kita kan orang kampung ya, yang nggak ada dong hotel yang kayak gitu. Ya kita kalau menikah ya tinggal di rumah tetangga ya itu gitu, dengan apa yang kita sediain ya udah itu Terima yang aja. terima aja gitu kan. Ya tapi kan terus kalau waktu di pernikahan tuh yang kayak saudara-saudaranya yang dari pihak suami aku ini, Kak, udah pakai emas lah, pakaiannya glamor. Jadi nggak mencerminkan yang dia cuma ngasih 10 juta tadi Iya, gitu kan. enggak. Jadi kayak nggak sesuai gitu ya. Ini kok ngasih 10 juta tapi jangan-jangan dia uangnya banyak cuman memang Iya. pengen ngasih segitu aja. Iya, atau memang dia pelit, atau juga mungkin karena dia ngenain aku dibikin hamil dulu biar harganya murah. Iya. Atau gimana iya. gitu kan, Jadi ya nggak banyak sih? banyak spekulasi ya, Iya. banyak seuzon lah kita kan. Jadi, walaupun misalnya dia pengen tinggal di hotel yang paling mahal, yang nggak usah diucapkan lah ya, Iya, istilahnya benar, cari aja searching sendiri Google, kan tinggal Iya, cari hotel terdekat gitu kan. Ya itu, Kak, jadi kayak saudara-saudara, tapi kan berhubung keluarga aku tuh ya yang paling enak lah ya gitu kan. Nerima aja gitu, sederhana nerima aja gitu kan. Tapi ya nggak tahu ya dapatnya ya gitu, atau mungkin nasib aku di sana kali ya gitu. Terus udah tuh kelar. Jadi singkat cerita itu aku balik tuh ke rumah mertua. Jadi kita tinggalnya di rumah mertua, Kak. Daerah Jakarta. Iya, Jakarta. Oh, jadi kamu tinggal sama mertua? Mau? Iya, jadi tinggal sama mertua, sama dan aku punya kakak ipar juga. Jadi kita itu satu rumah, tiga kepala keluarga. Oke, mertua satu, suami kamu, Iya. sama si kakak ipar itu. Iya, sama si kakak ipar Kakak itu iparnya tadi. cewek cowok. Kalau dari yang cowok sih cewek. Jadi kakaknya dia itu Cewek. cewek. Iya, Oh. ya itu. Jadi, nah pada saat usia kehamilan 6 bulan, itu kan ada masalah nih, Kak, suami aku. Kenapa? Jadi buronan. Buronan? Iya. Buronan apa? Jadi kayak Ya ampun. dia tuh, ya itu, Kak, mungkin karena merasa hebat tadi kan, dia banyak deket sama orang-orang yang berpengaruh. Nah, jadi dia merasa hebat, merasa punya segalanya. Nah, jadi dia tuh kayak kegiatannya itu kayak cepu, tau nggak cepu? Oh, jadi nyepuin Nyepuhin, mereka. nggak nyepuhin orang Heeh. yang memang itu target, Heeh. tapi pada saat dia nyepuhin ternyata ketahuan gitu. Ketahuan bahwa dia cepu. Wah, habis lah dia. Iya, makanya habis gitu kan. Akhirnya berangkatlah kita ke Cirebon. Artinya dia melarikan diri ya, banyak Iya, yang nyari. sama aku juga melarikan diri kan. Terus kita tinggal di sana dengan saudaranya juga. Jadi aku tinggal sama kakak ipar juga. Itu cewek juga di sana. Nah, tinggal di sana di rumah, dikasih kamar.
Ya ini Kak, karena laki-lakinya ini kan apa ya, dibilang sok hebat tapi dia kayak otaknya belum jadi, kayak nggak jalan gitu kan, jadi serba salah. Atau mungkin pengaruh dari obat-obatan iya. tadi, jadi Mulai dari agak, obat sih kayaknya gitu iya, ya. agak miring sedikit kan, jadi nggak jalan gitu kan. Nah terus pada saat itu baru tuh kelihatan Kak, dia KDRT, dia suka suka jadi kayak kalau misalnya dia pusing nih ya, emosi naik, nanti aku ditendang. Itu trigger awal pertama kali kamu dapat KDRT, Iya. masalah apa? Masalah kecil apa yang bisa bikin dia kayak gitu? Ya mungkin itu Kak, dia ya itu tadi aneh. Nggak ada masalah. Anehnya itu ya mungkin karena katanya aku suka bangun siang Kak. Aku suka bangun siang, terus katanya aku tuh males orangnya gitu kan. Pokoknya ini pengen marah aja gitu ya. Iya pengen marah. Kayak kamu tuh jadi apa ya, pelampiasan emosinya dia. Iya benar. Jadi aku sampai ditendang terus Lagi kayak, hamil? iya lagi hamil. Ya Allah, terus Itu kan baby kamu, perut kamu ya alhamdulillahnya sih baik sih Kak, aman. Tapi ya kan ditendang apanya? ditendang ya cuman badannya aja sih, nggak nyampe perut. Kadang wajah juga, Ditampar. iya sampai kadang bonyok-bonyok kemarin Ya gitu kan. Allah. Cuman ya karena kita ya antara Terlalu cinta, polos iya atau apa itu. antara cinta sama bodoh beda tipis kali ya. Terus ya udah, tapi kan bertahan mau nggak mau kan, Ya. karena itu udah jadi pilihan gitu Pilihan kan. hidup. Toh Kamu yang milih, kamu yang mau. iya, toh juga aku ya nggak memilih kesalahan apa gimana Iya, gitu, bingung iya, juga kan. Terus kaget dong pertama kali, kok gini amat gitu ya dia. Iya kaget, kaget banget itu, Nangis. nangis Kak. Terus apa yang ada di benak kamu? Mau ngelaporin, mau kabur, atau bertahan? Eh, lebih ke kayak kabur Kak. Mau kabur. Iya, mau kabur, mau pulang aja ke kampung gitu kan. Tapi kan mikirnya kayak ketergantungan, tau nggak sih Kak? Ada kayak ketakutan-ketakutan. Nanti misalnya kayak gini, nanti kalau misalnya aku kabur pulang kampung, nanti aku jadi janda gitu kan. Nanti aku kerjanya apa? Terus Siapa yang cari mau duit, nerima aku? siapa yang mau nerima? Sedangkan ada Punya anak anak. gitu kan. Terus apa namanya? Yes, jadi semua ketakutan-ketakutan yang ada di kepala aku tuh keluar semua gitu kan Kak. Kayak Akhirnya itu mengurungkan niat kamu. iya, itu mengurungkan. Tapi itu kan sempat berkali-kali nih Kak ya. Sampai akhirnya apa ya namanya kan lahiran tuh Kak ya. Lahirannya kan di Cirebon itu kan. Dia ngedampingin nggak waktu lahiran? Ngedampingin karena kan kita kan kabur. Oh, Yang di Cirebon itu kan di rumah sakit dia ngedampingin. Untungnya kita udah ngurus apa BPJS dan lain sebagainya kan sebelum kita kabur itu kan. Udah diurus semua, jadi biaya nggak terlalu banyak. Ya kan aku pikir dia orang kaya, ternyata Jong. zong tadi kan. Udah kayak gitu. Udah tuh jadi pada saat anak udah brojol juga tetap aja Kak, tetap dia KDRT terus. KDRT terus akhirnya, tapi aku akhirnya nggak tahan tuh Kak. Itu karena KDRT karena dia udah nggak make obat lagi, atau karena dia dalam pengaruh obat, sepengetahuan kamu, sepenglihatan kamu. Mungkin karena nggak ada duit kali Kak, Jadi nggak bisa beli obat. bisa jadi. Atau enggak, ya itu kalau pusing nggak ada duit, terus Marah-marah, umek gitu kan. uring-uringan. Cuman di rumah tuh Kayak cuma bisa tidur doang. ngeliat kamu sebagai istri kayak beban gitu kali ya, beban hidup dia. Atau enggak memang kayak mungkin dijadiin kayak mainan, kayak geram gemes gitu, tau nggak sih? Soalnya dia kalau setelah marah-marah itu nanti kayak sayang, Ketawa gitu, disayang relax. lagi, iya, disayang lagi. Jadi kayak diingat ya udah lagi. pengen aja gitu marah. Paling parahnya kamu diapain KDRT-nya? Ya itu Kak, sampai dipukul, lagi nyusuin anak itu sampai di apa namanya, dilemparin barang gitu kan. Udah pulang sana kayak gitu kan. Nah pada saat anak usia berapa bulan itu udah kayak sebulan 2 bulan kan udah bisa perjalanan gitu kan. Jadi pulanglah aku ke kampung Kak, kabur pokoknya. Jadi bawa anak, Iya bawa anak, dia nggak tahu.
Dia tahu kan, dia udah Yang nyuruh nyuruh? pulang. Iya, jadi Dia kayak ngusir berarti. ngusir, ya udah pulang sana, cerai katanya gitu kan. Nah jadi aku pulang Kak ke kampung, tapi kan kayak jadi kakak aku yang tadi pernah aku bikin sakit hati Kak, dia tuh selalu nasihatin aku. Ternyata pada saat aku kena masalah lagi nih, dia nasihatin, "Ya udah kamu jangan cuman emosi doang, kamu pikirkan dulu Lagi. kehidupan ke depannya, karena kan ini jangkanya kan panjang, anak kamu masih kecil, masih bayi, nanti masih butuh orang tua lengkap gitu kan." Akhirnya lama tuh Kak, sebulan 2 bulan gitu kan, aku dibujuk-bujuk gitu kan. Nah tergiur juga Kak, tergiur Balik juga. lagi? Akhirnya aku balik lagi ke rumah. Oh, Balik lagi dianya rumah. minta maaf. Iya, jadi setiap melakukan kesalahan, dia selalu minta maaf lagi gitu kan. Terus ada juga nih Kak yang bikin aku sakit hati, itu dia selingkuh Kak. Pada saat kapan? Eh, Kan di Cirebon itu berdua terus. jadi ketahuannya itu ya mungkin nggak tahu ya di belakang, di luar dari itu kan, tapi ketahuannya itu pada saat aku punya anak. Jadi dia udah mulai kayak chattingan Kak sama teman aku gitu kan, kayak seolah-olah ya mereka intens gitu, deket gitu kan Kak. Jadi kan sampai aku tanya sama teman aku, "Kamu gimana kok kamu mesra sama suami aku?" gitu kan. Kayak gitu kan. Terus ya dia ngomong ya itu kan suami kamu yang mau sama aku katanya gitu kan. Terus ya mungkin karena teman aku ini juga dikasih duit terus kan, kali mungkin mau juga Iya, gitu. pastilah. Jadi kalau setiap Ketahuan dia ngaku enggak ngaku. suaminya. Iya, malahan dia Marah. marah gitu kan. Jadi KDRT kayak lagi. selalu jadi KDRT itu selalu Menghiasi. ada, iya selalu menghiasi Rumah di- tangga kan. iya itu, jadi Berarti selalu total udah berapa? KDRT Ratusan kali? puluhan kali Kak ya, Puluhan nggak kali. nyampe ratusan Ki. Terus ini yang lebih parahnya lagi, dia itu nggak ngasih uang lagi Kak, nggak ngasih nafkah. Total berhenti. Iya, Sejak? dari sejak kayak melahirkan itu. Jadi Karena dia nggak punya kerjaan. iya mungkin ya, atau gimana gitu kan. Jadi dia tuh kalau ngasih duit itu kayak ya udah ini duit aku yang pegang nih gitu kan. Kamu nanti kalau memang butuh makan ya udah aku beliin gitu. Jadi kayak Jatah ya? nggak dikasih jatah. Harusnya kan kalau istri kan yaudah ini 500 Iya. satu bulan ya, atau enggak Cuma 500 2 minggu cukupin ya. Tapi ini cuma dikasih makanannya doang. Iya, jadi sama sekali nggak dipegangin uang, terus KDRT juga, Iya. diselingkuhin Selingkuh, iya. juga sama Makin temen. Iya, Nah. selingkuh sama teman sendiri. Terus Enggak, dia cuman penyakitnya itu ya itu, yang obat-obatan sama selingkuh, lebih ke arah situ sih. Oke, terus kamu udah tahu dia selingkuh, masih bertahan? Iya masih, karena kan takut Kak. Takutnya itu ya karena itu tadi nggak bisa ngebiayain, kita mau kerja apa gitu kan. Tapi kan kamu masih muda, nggak jelek lah, cakep lah ukuran segini. Masa nggak ada dapet jodoh lagi? Tapi karena kamunya cinta juga ya. Iya sih Kak. Walaupun dia sudah apa namanya menunjukkan buruk rupanya, buruk tabiatnya, tetap kamu sayang ya. Iya, tidak bisa dipungkirin tuh rasa itu selalu ada. Karena kan dulu dia pernah jadi orang yang spesial juga, istimewa Buat, juga kan, di pada saat kehidupan aku kamu ya. yang hancur tadi kan gitu kan. Tapi ternyata hidupku lebih hancur setelah menikah. Aduh, Aku pikir ini kalau ini judulnya apa ya? Apa sih? Sebelum ketemu sama kamu, hidupku hancur. Iya. Setelah aku ketemu sama kamu, tambah lebih hancur. hancur. lagi. Padahal kita berharapnya itu Lebih baik. bahagia. Ternyata menikah bukan segala dari penyelesaian dari masalah. Iya. Kan. Harusnya aku lebih bijak lagi menghadapi masalah Iya. yang sebelumnya kan. Iya, Tapi ya udah, itu pilihan hidup sih. betul. Nah, masih bertahan. Masih Kak, masih bertahan, dimaafin. Jadi kalau ribut itu ya aneh Kak. Ribut itu pasti iya kasar-kasaran tadi Kak. Jadi semua nama-nama kebun binatang itu keluar semua gitu. Kamu pada saat dia pacaran kan cukup lumayan lama, 3 bulan, istilahnya nggak singkat-singkat banget kan? Iya. Nggak ngelihat tabiat itu. Enggak, kan
beda banget Kak. Jarang ketemu juga ya, maksudnya nggak Iya. tinggal bareng ya. Enggak. Jadi dia bisa menutupi sikap aslinya. Iya benar. Terus kalau misalnya kamu dikatain kayak apa sih, kamu diem aja. Iya, diam, nahan. Jadi kayak Dipukul mendem juga diem. gitu. Iya, karena kalau kita lawan bahaya juga. Bahayanya tuh Pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara dipukulin? enggak sih, enggak. Kakakku pernah bilang katanya kalau misalnya memang pengen cerai gitu kan. Ya udah nanti pada saat dia KDRT lagi kan, yang namanya KDRT kan mungkin dia nggak bakal bisa berubah kan. Iya, Ini pasti kan, suatu saat diulangi lagi. terulang lagi kan. Ya udah kamu harus divisum katanya, terus Iya, nanti bikin laporan. bukti-buktinya harus kamu kumpulin semuanya. Nanti kalau memang udah nggak kuat, nggak betah, memang memang nggak betah menjalani kehidupan rumah tangga, ya udah lepas katanya gitu kan. Tapi kan itu tetap aku jalanin dulu Kak, karena kan demi menjaga keutuhan rumah tangga tadi kan. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa deh, ntar juga dia berubah gitu kan. Mungkin kalau anaknya udah agak gedean, dia berubah lagi gitu. Iya dia kalau sama anak sayang Kak, sayang banget. Cuman ya itu mungkin dia sama akunya dongkol kali. Kenapa begitu ya? Aku mau tanya sama para cowok, lu waktu belum dapetin aja kan manis, jadi udah gue dapetin berasa kayak dunia punya lo semua, akhirnya kesannya kayak kita tuh sebagai wanita tuh nggak bisa berkutik gitu kan. Nah itu dia, karena wanita tuh dewasa, biasanya kalau udah menikah wanita itu akan menjadi lebih dewasa daripada pasangannya, karena pikirannya kan kayak ibu-ibu banget ya. Iya. Takut ini takut itu, menjaga ini menjaga itu, akhirnya semua kepedihan itu ditahan, ditelan sendiri gitu kan. Akhirnya yang seneng siapa? Cowok seneng lah, dia nggak bakal berani sama gue nuntut cerai apa segala macem. Mau ngapain dia, ntar juga nggak laku apa segala macem. Jadi boleh juga suatu saat kita kasih pelajaran. Iya, untuk jadi dia para ngerasanya itu Kak, karena pria-pria bajingan. karena ngerasa keluarga aku tadi mungkin kurang mampu lah Kak ya. Iya, secara ekonomi, secara finansial kayak merendahkan gitu kan. Jadi dia merasa nggak bakal dapet nanti kayak aku, tapi bagus lah, nggak bakal dapet kayak dia kan. Iya. Iya. Terus gimana dong? Terus ini kan akhirnya kan itu kan aku tetap bertahan Kak. Anak kan udah itu aku bertahan dalam jangka waktu kayak anak usia 1 tahun kan udah mulai agak enakan lah ya. Nah pada saat aku disuruh balik kan ke rumah lagi, hamil lagi aku Kak. Anak kedua. Itu memang kamu sengaja hamil lagi, kamu persiapkan atau nggak sengaja atau gimana? Sebenarnya tuh udah dikasih saran nih sama saudara-saudara aku, katanya kamu harus KB. Tapi aku nggak tahu, nggak nurut aja kali. Males atau gimana kamunya? Kayaknya kebablasan deh atau lupa atau gimana gitu. Jadi aja. Oh, tapi dia menerima nggak tuh? Kan dia kan nggak kerja, udah nggak ngasih kamu nafkah lagi. Baru aku mau nanya, selama dia nggak nafkahin, kamu nafkahnya dari mana? Kan kita tinggal sama mertua Kak. Oh iya, balik lagi berarti ya. Iya. Setelah dari Cirebon itu kamu balik lagi. Iya balik lagi Nggak di dicariin rumah lagi ya, mertua nggak ini. jadi buron lagi. Enggak, kan udah lumayan lama kan, udah kayak 6 bulan, berapa bulanan kan udah aman lah gitu. Nah jadi tinggalnya sama mertua lagi, mertua aja yang ini, apa namanya, yang ngebiayain tadi, yang ngebiayain makan. Terus yang si cowok ini kan anaknya ya mungkin duitnya dari mamahnya ini. Dia suka bantu juga kadang ke pasar gitu Kak. Siapanya? Si suami aku ini bantuin nganterin barang ke pasar kayak gitu. Mungkin dari situ aja sih Kak. Penghasilannya, cuman nggak terlalu banyak. Pas tahu kamu hamil, reaksi suami gimana? Ya mau nggak mau, tetep aja seneng aja gitu aja, lempeng. Ya, tapi maksudnya dia sadar gitu ya bahwa dia itu ya kepala rumah tangga yang hadir lagi nih satu biaya gitu. Dia nggak masalah. Iya itu. Nggak peduli ya juga. makanya tadi otaknya mungkin nggak jalan kali, atau mungkin aku juga ya sama mungkin jodoh kali kayak sama-sama dablek. Ya udah terjadilah itu. Terjadilah Hamil, kamu itu. jalanin. Hamil, terus melahirkan. Nah pada saat usia anakku 1 bulan, Anaknya cewek cowok? cowok semua. Oke. Ya, jadi yang ritme kehidupan yang anak pertama tadi itu terjadi di anak kedua.
itu kayak gitu lagi Kak. Jadi ribut lagi, KDRT Setiap- lagi. jadi kayak pengulangan lagi. Iya, pengulangan lagi. Jadi kayak Dejavu. iya. Nah, aku akhirnya kesel pulang lagi, tapi pada puncaknya aku kesel itu jadi orang tuanya sama yang kakak ipar aku ini ikut campur. Oh, dari situ kamu mulai gerah ya. Jadi kayak dia bawa-bawa ini loh Kak, kayak bawa-bawa emang mampu katanya ngebiayain anak katanya gitu kan. Emang mampu Maksudnya hidup pas kamu sendiri mau gitu. pergi. Iya, mau pulang gitu kan. Udah aku pulang gitu kan. Karena mereka itu memang meremehkan gitu Kak. Karena udah bawa-bawa keluarga, nama keluarga, akhirnya di sana aku mikir, ya udah deh, apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup aku nanti, entah ini anakku nanti makan apa, aku jalanin. Akhirnya aku pulang. Bulat tekadnya akhirnya. Tekadnya bulat. Sampai Pulang. sekarang. Pulang, tapi status gimana? Status yang gantung Kak. Karena kan memang dari yang cowoknya ini, dari yang cowoknya, jadi identitas itu kan disimpan Kak, diumpetin sama mertuanya. Oh, berkas-berkas kali Iya, ya. berkas-berkas gitu. Jadi kamu kalau gimana mau ngurus bisa tetap kan? Iya, bisa. Kamu kayak Sebenarnya menggugat bisa. sebenarnya Ha-ha. bisa. Bisa. Walaupun berkas-berkasnya hilang. Bisa bikin lapor hilang aja. Bikin lapor hilang ke kayak misalnya kamu berkas-berkasnya kamu diumpetin. Misalnya KTP, kamu bikin lapor hilang. Hilang akhirnya cetak KTP baru. Ya, karena kan ya itu jatuhnya hilang dong, diambil orang. Ya kan nggak tahu kemana ya hilang Bu Ike. Karena kan itu identitas kamu pribadi. Pasti pemerintah akan mengeluarkan lagi karena kamu yang punya. Gitu kan. Iya. Misalnya kayak sertifikat atau apa, kayak dibawa kabur orang tak kemana ya kamu bikin surat keterangan hilang. Kalau bisa dilaporkan, laporkan. Iya, itu makanya yang anak pertama itu sama bapaknya itu. Oh, Ya, jadi jadi- nggak dibawa sama kamu? Enggak, Ya. jadi anak aku yang kedua baru aku kasih nenek aku lagi. Oh, gitu. Biar dia yang ngurus, jadi aku kayak, yaudah aku juga merantau nyusul saudara aku. Iya, jadi kayak single lagi, awal lagi dong Iya, ya? awal lagi. Dari nol lagi. Iya. Tapi kamu masih komunikasi sama anak pertama kamu? Dikasih komunikasi nggak? Masih, tetap masih. Berarti kamu ngubungin siapa? Mertua atau? Ini yang ipar tadi Kak. Jadi yang kayak ipar. ini apa namanya? Tapi itu Baik. muka dua juga sih Kak sebenarnya. Jadi kayak kita main licik-licikan aja. Jadi kayak kan awal dari kehancuran itu juga sebenarnya kan dari mulutnya dia juga gitu Kak. Jadi dia selalu panas-panasin aku. Kompor katanya, ya udah Moy kamu pulang aja katanya. Ini si ini katanya dia kemarin itu jalan sama cewek katanya Oh, gitu bikin kan. panas. Jadi kayak dibikin panas Si gitu. ipar kamu udah punya anak belum? Dia ini juga Kak, ada anak sih satu. Nah, suaminya itu memang jarang pulang, kan supir Oh. gitu. Terus ya memang kompor juga dia. Mungkin karena dia juga pengen menguasain rumah itu tadi kali ya. Jadi kita kayak dibikin nggak betah, panas gitu kan. Jadi kayak kehidupan di rumah tangga itu kayak dibikin kayak lingkaran setan aja gitu. Diaduk-aduk lah Ini sama lagi, dia. ini lagi, itu lagi. Heeh. Ya udah nggak selesai gitu aja terus. Tapi mertua kamu baik nggak sama Mertua aku sih baik. Dia yang ceweknya baik, yang cowoknya juga anteng. Cuman ya itu tadi yang merasa sok kaya tadi Kak. Jadi kan dia punya keegoan. kamu? Iya, iya. Gue punya Mungkin duit dulunya nih, pernah gitu, kaya Kak. gitu Iya, kali ya. ya Mungkin itu. dia kayak nggak bisa move on setelah dia jatuh gitu ya. Ya salah satunya juga mertua juga yang pengen mempertahankan hubungan ini kan, karena sebenarnya dia tahu juga nih kapasitas anaknya yang agak ndablek ini kan. Makanya kan katanya sih identitas yang tadi tuh ditahan katanya. Ibaratnya tuh yaudah kamu pulang dulu nggak apa-apa ke kampung katanya gitu kan, buat tenangin dan lain sebagainya. Tapi kan aku nggak, aku udah tekad kan, udah bulat banget, nggak bisa. Ya. Apa yang mau kamu sampaikan kepada si mantan ya jatuhnya ya? Mantan atau masih? Apa yang mau kamu sampaikan selama ini unek-unek kamu terhadap dia? Ya unek-uneknya sih lebih ke jangan sok lah jadi manusia gitu kan. Soalnya kan di atas kamu itu
ada lagi gitu. Jadi jangan terlalu sombong gitu kan. Karena apa? Karena kehidupan yang sekarang ini belum tentu menghantarkan kita kehidupan ke depannya lagi. Mungkin siapa tahu aku yang lebih sukses dari kamu. Kalau udah berputar. Iya, roda itu berputar. Udah, masa itu aja? Kayaknya banyak deh tadi. Kisah yang kamu alami itu banyak, masa kamu pesannya itu doang? KDRT-nya gimana? Kamu nggak mau nyampaikan? Buat kamu kalau bisa ya berubahlah gitu. Eh, karena nggak semua wanita itu sama. Mungkin kamu memandang aku rendah, tapi nggak tahu kedepannya nanti mungkin kamu yang bakal Direndahin diremehin, orang. iya, diremehin oleh wanita. Jadi selagi kamu masih bisa berubah, berubahlah gitu. Apalagi kan udah punya anak gitu kan, harus lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi dalam menghadapi kehidupan. Gitu kan, karena Karena kamu masih sayang. sayang sih iya, tapi buat balikan no, enggak. No. Enggak. Jadi intinya kamu udah tekad bulat, cuman belum bisa ngurus berkas-berkas. Iya. Untuk yang mertua kamu yang nyembunyiin berkas-berkas kamu, ada yang mau kamu sampaikan? Itu kan data pribadi, nggak boleh di apa ya istilahnya, tidak boleh diambil karena kan itu jatuhnya kalau dia ngambil kan pencurian. Iya, penggelapan. Benar. Ada yang mau kamu sampaikan? Eh, buat buat ibu mertua sama bapak mertua ataupun yang bersangkutan dengan suami aku, ya kalau bisa janganlah ikut campur ataupun mengambil hak yang memang seharusnya aku punya, kayak buku nikah, identitas anak aku, semuanya. Karena itu hak iya, dari iya, karena kepemilikan itu kan melekat pada diri gitu loh. Maksudnya kalau secara hukum ya KTP kita, buku nikah kita, ijazah, apapun akte kelahiran itu adalah melekat, punya kepribadian diri kita. Nggak berhak satu orang pun menguasai itu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang dengan sengaja mengambil, menguasai, menyembunyikan apapun itu jatuhnya kan pidana. Nggak boleh walaupun ada silsilah keluarga gitu kan. Sengaja atau tidak sengaja tetap secara hukum harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kan gitu. iya. Gitu. Semoga bisa terbuka pintu hatinya, bisa ibaratnya apapun masalah kalian ujungnya harusnya baik-baik aja karena ada anak kan gitu. Untuk anak kamu ada yang mau sampaikan nggak yang masih 1 tahun itu yang tinggal dengan keluarga mereka? Iya. Untuk anak aku nanti ke depannya semoga kamu menjadi anak yang berbakti, yang sukses, yang kelakuannya nggak kayak bapak kamu. Terus semoga juga nanti kamu menjadi anak yang soleh. Dan kamu pengen tinggal bareng sama dia? Maksudnya pengen punya suatu saat pengen ngambil dia lagi atau bagaimana? Ya, suatu saat kalau memang ekonomi dan lain sebagainya itu sudah mencukupin, mereka tetap bakal aku pertaruhkan lagi buat aku ambil gitu. Iya. Karena kan itu hak ibunya juga, kalau di bawah umur itu kan memang sampai dia usia dewasa itu adalah hak asuh di bawah ibu. Gitu. Itu udah kalaupun kalian nanti bercerai itu keputusan pengadilan, hak asuh anak yang di bawah umur itu jatuh ke tangan ibunya. Jadi kamu bisa memperjuangkan itu kalau kamu memang pengen tinggal bareng sama anak kamu. Oke, pelajaran untuk para Hanibani. Aku manggilnya Hanibani kalau di diare. Hanibani yang nonton. Apa yang bisa diambil dari kisah kamu? Supaya mereka tidak mengalami yang seperti kamu. Untuk wanita-wanita yang cantik di luar sana, kalau menurut aku, kalau memang kalian belum menemukan lelaki yang tepat untuk hidup kalian, tetaplah dengan prinsip kalian, tetaplah dengan kriteria yang kalian inginkan. Jangan asal comot, Dideketin dikit, iya, langsung dideketin lagi, luluh. langsung luluh gitu. Itu satu. Ada lagi? Kalau misalnya pilih lelaki, harus benar-benar kalian mengenalin semuanya gitu, dari Borok-boroknya juga harus tahu. borok-boroknya semuanya, dari kepribadiannya. Kalau memang dia berkelakuan tidak baik, kalau bisa dia harus berubah dulu, baru kalian harus melanjutkan ke jenjang Yang lebih selanjutnya. serius atau cari yang lain.
mumpung belum nikah, bener nggak? Bener. Kalau udah nikah susah kan? Kalau udah nikah susah banget Kak. Karena kan seumur hidup sekali gitu Iya. kan pengennya. Iya. Tapi kan karena takdir berkata lain kan, ya udah mau nggak mau kan kita menerima itu semua gitu. Iya. Terus berarti kamu sekarang dalam posisi tidak punya pasangan, single. Iya single sih, tapi lagi deket sih Kak sama sama beberapa cowok. Oh, lagi Ya karena cuma penjajakan. buat kayak pelampiasan doang Oke. gitu. Tapi sih saran aku kalau memang kamu beneran mau udahan, kamu urus dulu itu bener-bener karena apa? Kalau memang secara negara gitu ya, kamu masih terikat, itu nanti kalau kamu dekat sama cowok bisa dipermasalahkan. Jadi harus benar-benar selesai baru bisa dekat dengan yang lain. Gitu. Artinya nanti itu dijadikan alasan untuk dia mencari kesalahan kamu. Gitu. Tetap walaupun nih kamu sekarang lagi jauh nih sama dia lagi pisah atau apapun, status masih tetap suami istri loh. Karena belum ada gugatan kecuali kamu menggugat atau dia memang udah mengikhlaskan udah misalnya bisa baik-baik. Iya. Gitu. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan baru. Semoga bisa mengambil hikmah dari semuanya dan kedepannya bisa lebih hati-hati lagi, bisa lebih cerdas, dewasa, dan bijak gitu kan. Dan apapun keputusannya, mudah-mudahan kalian itu bisa berpisah dengan baik-baik atau kembali menjadi keluarga juga yang versi lebih baik. Karena kita nggak tahu nih ke depannya tiba-tiba kamu selesai dari sini balik lagi sama dia. Kan kita nggak tahu ya. Ya tiba-tiba kamu hamil lagi kan itu juga nggak ada yang tahu. Maksudnya Masalah lagi. apapun itu kalau bisa lebih enak udahan baik-baik daripada udahannya nggak baik-baik. Ya kan, namanya juga manusia. Mungkin jodoh kamu sampai di sini, tapi jangan sampai mendendam karena ketika kita mendendam, kita yang akan menderita. Biarkanlah dia seperti itu. Yang penting kita jangan ada dendam karena ada anak. Jadi tetap kalian harus baik-baik. Semoga masalahnya cepat selesai buat kamu. Dan kalau mau kalau mau konsultasi atau curhat di luar daripada podcast ini dengan senang hati loh, supaya kamu nggak salah langkah lagi gitu kan ke depannya. Terima kasih. Sama.